Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Amfotis. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Katolik Marsudi Siwi Malang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BIDS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309557. Pada kesempatan hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, akan menjalani uji kinerja di SD Katolik Marsudi Siwi dengan materi karya keselamatan Allah melalui tokoh perjanjian lama Yusuf dengan metode pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Penuh semangat. Kehadiran yang pemerintah absensi ya. Kalau yang absen dipanggil namanya dijawab hadir ya. Aisy, Oli, Chandra, Farel, Atta, Kenski, Marvel, Mika, Maverick, Mia, sudah masuk ya, Sakit, Rama, Ali, Yeslin, Anes, Jovi, hadir. Oke. Berarti satu teman kita yang gak hadir ya, Mia ya. Semoga besok dan selanjutnya teman kita sudah bisa hadir bersama kita. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama tentang kisah Yusuf. Nanti kita akan mendalami kisah Yusuf tersebut. Sekarang, sebelum kita lanjut pada materi tentang kisah Yusuf ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Leslie, silakan. Halaman 40 di buku paket. Silakan, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Maverick. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama tentang kisah Yusuf. Tapi sebelumnya kita sudah belajar materi atau tema-tema di kelas 2 itu tentang tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu ada Nabi Nuh, ada Abraham, ada Ishak dan ada Yakub. Ada yang masih ingat tentang kisah Nuh? Kisah Nuh itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk apa? Ya, untuk membuat batra. Ya, karena ketika itu manusia sudah banyak melakukan tindakan dosa,
sehingga Allah murka. Allah ingin mempertobatkan orang-orang dengan cara menurunkan air hujan selama 40 hari 40 malam. Untung si Nabi Nuh menaati perintah Allah. Seandainya Nabi Nuh tidak menaati perintah Allah, pasti Nabi Nuh juga tidak selamat dari air bah tersebut. Kita juga sudah belajar tokoh tentang Abraham. Abraham itu diminta Allah untuk meninggalkan tanah asalnya, yaitu Ur Kasdim, menuju tanah Kanaan. Abraham taat tidak terhadap perintah Allah? Taat. Ketika Allah meminta Abraham pindah, Abraham tak pikir panjang, dia taat. Berkat ketaatan Abraham, dia dikaruniai banyak keturunan. Dia menjadi bapa segala bangsa. Hari ini kita akan belajar tokoh tentang kisah Yusuf. Ya, kita akan belajar seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Yusuf. Nah, ini. Ya, bagaimana kisah Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf, bagaimana contoh atau teladan yang perlu kita ambil dari kisah Yusuf, kita akan pelajari pada hari ini. Jadi Yusuf ini merupakan tokoh perjanjian lama. Allah memilih tokoh-tokoh perjanjian lama yang dikenal dengan nabi, supaya orang-orang bertobat, orang-orang kembali ke jalan yang benar. Nanti kita akan mendalami kisah Yusuf tersebut. Sekarang melihat tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari tema tentang kisah Yusuf, tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengenal Allah yang menyelamatkan melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Ya, jadi mampu mengenal Allah yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu siapa? Allah. Yang kedua, mampu memahami suka duka kehidupan. Setiap orang pasti dalam hidup sehari-hari mengalami yang namanya suka duka. Ya, suka duka kehidupan, pengorbanan dan perbuatan baik Yusuf dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Suka duka kehidupan Yusuf, disayangi oleh ayahnya, dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual dan lain sebagainya akan kita dalami, merupakan nanti perbuatan baik Yusuf ini dalam wujud karya keselamatan Allah. Yang ketiga, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Nah, ini tujuan yang ketiga, menunjukkan perbuatan berkorban demi kepentingan bersama. Contoh, kalau ada teman yang sakit, harus kita doakan biar cepat sembuh. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, harus kita bantu. Jangan kita hanya lihat begitu saja, tetapi harus kita bantu. Berikutnya, indikatornya atau tanda supaya kita mencapai tujuan. Yang pertama, menceritakan kisah Yusuf yang menderita hingga menjadi penguasa di Mesir. Nanti kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Yusuf. Setelah kita mendengarkan, mendalami, kita bisa menceritakan kisah Yusuf tersebut. Jangan hanya kita dengarkan saja, tapi kita juga harus bisa menceritakan. Yang berikut bisa menjelaskan bahwa prestasi
yang diraih dengan kerja keras dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan dengan pertolongan Tuhan. Ya, prestasi itu diraih dengan kerja keras. Bukan hanya duduk aja terus tiba-tiba jadi orang yang sukses, tidak. Harus bekerja keras dan tentu ada pengorbanan. Yusuf itu sebelum menjadi pemimpin itu dia dijadikan apa? Budak. Tahu kan budak? Orang yang dipekerja paksakan. Nanti setelah dia jadi budak, baru dia menjadi pemimpin. Yang berikut, doa permohonan agar Tuhan memberi ketabahan dalam menghadapi cobaan. Kita pasti tidak luput dari yang namanya cobaan. Tapi bagaimana setelah kita mendapat cobaan, kita harus hadapi salah satunya dengan berdoa. Ya, sekarang kita lanjut. Nanti penilaian itu ada penilaian sikap saat pelajaran, penilaian keaktifan dalam menjawab soal, penilaian harian, terus tugas menulis kesulitan yang ada di dalam sekolah dan cara mengatasinya. Nanti tugasnya itu menulis kesulitan yang ada di dalam sekolah dan cara mengatasinya. Next. Coba sekarang kita amati gambar. Kira-kira gambar apa ini? Siapa yang bisa menjawab? Gambar apa ini? Jovi, gambar apa ini? Anak-anak sedang, Bevri? Anak-anak sedang memanjat jaring. Nih, ayo kamu pasti bisa. Malas, takut jatuh. Ya, ini berusaha sudah duluan, sudah mencapai, hampir mencapai puncak. Ini juga, yang ini enggak, dia takut. Jadi dari gambar ini menunjukkan bahwa kalau orang yang berusaha, orang yang tidak takut, pasti akan duluan, juara. Sebaliknya kalau orang yang malas, takut, pasti akan ketinggalan. Ini. Kamu kalau mau juara kelas, mau jadi orang sukses, harus berjuang seperti ini. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa malas. Bisa? Supaya nih mencapai puncak seperti ini. Ya? Jangan sampai mau jadi dokter, tapi hanya duduk saja, nggak belajar, nggak bisa. Begitu sebaliknya ya. Sekarang kita diskusi dalam kelompok masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah lihat gambar nih. Sudah? Sekarang coba diskusi. Diskusikan dalam kelompokmu. Mengapa anak yang satu bisa mencapai puncak jaring, sedangkan anak yang lain hanya berada di bawah jurang? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok mana yang menjawab? Nomor 1 ini. Ayo. Mengapa anak yang satu bisa mencapai puncak jaring, sedangkan anak yang lain hanya berada di bawah jaring? Kelompok 2. Bisa? Ayo diskusikan sesuai gambar tadi ini. Nah, diskusikan bukan di sini. Nih. Mana? Ayo. Mengapa anak yang satu bisa mencapai puncak jaring, sedangkan anak yang lain hanya berada di bawah jaring? Kelompok 2 apa? Karena gak apa-apa. Karena anak yang mencapai puncak itu berusaha, ya. Sedangkan anak yang berada di bawah
siapa saja kalau memiliki sikap malas dan takut pasti akan gagal, tidak sukses. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu berjuang mengatasi kesulitan atau cobaan dalam meraih suatu prestasi. Satu orang, siapa yang bisa? Ketika dia mau berusaha mencapai suatu prestasi, ada kesulitan atau cobaan. Siapa? Siapa yang bisa? Ino, ayo. Pengalaman belajar, cobaan yang dihadapi apa? Ya, pengalamanmu mau belajar dengan tekun, tapi biasanya ada cobaan. Cobaan itu seperti apa? Hah? Gak bawa buku, cobaan untuk daripada belajar, mendingan main game, ya kan? Main game lebih seru daripada belajar. Itu cobaan yang harus dihadapi. Kalau anak yang mau mikir sukses, dia bilang, gamenya saya abaikan dulu karena saya harus belajar. Kalau saya nggak belajar, saya bisa gagal. Kalau anak sebaliknya, kalau anak yang mikirnya seperti anak malas tadi, dia dahulukan gamenya, bermain gamenya daripada belajar. Itu kesulitanmu, kesulitan yang lain. Apa saja yang harus kamu lakukan agar berhasil mengatasi kesulitan atau cobaan? Apa trik atau tips supaya bisa berhasil atau sukses dalam menghadapi cobaan? Kerja keras. Selain kerja keras, percaya diri. Bagus. Apalagi? Kelompok 3 dari tadi belum ada yang menjawab. Selain kerja keras, percaya diri, berdoa kepada Tuhan, tidak putus asa, harus menghilangkan rasa takut. Sekarang kita mendalami pengorbanan ini lewat sebuah video tentang pengorbanan seorang ibu. Nah ini kita akan saksikan bersama. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari muka? Tidak, saya tidak sama. Karena saya tahu, saya tidak pernah melihat tangan dari saya. Satu tangan dari dia, kedua dari sebentar. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari muka. Kalau kamu sudah mengerti, dan selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan saya. Tangan yang merawat saya, membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Lihat LKPD 1.1. Sekarang masing-masing kelompok silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD 1 sesuai dengan video yang barusan kita simak. Silakan, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, silakan dijawab
di LKPD 1.1. Ayo, silakan. Silakan dijawab di LKPD 1.1. Ayo, keluar. Kesimpulan apa yang kamu dapat kamu ambil dari video pengorbanan ibu tersebut? Kita harus menghormati mahasiswa yang sudah kerja dan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan, Marcel. Apakah bentuk pengorbanan dari ibu tersebut? Bekerja keras demi masa depan anaknya. Leslie. Apa bentuk pengorbanan kita di sekolah? Rajin belajar dan mengerti tata tertib. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan ketiga. Apakah nilai pengorbanan dalam video tersebut? Jelaskan. IC. Baik, nomor 4. Kesimpulan apa yang kamu ambil dari video pengorbanan itu tersebut? Yudis. Pengorbanan ya. Kesimpulan apa yang kamu ambil dari video tersebut? Kita harus menghormati orang tua. Salah satunya atau contohnya membantu membersihkan rumah. Sudah jelas sampai di sini? Sekarang, ya, mari kita saksikan bersama. Komik Alkitab Anak. Yusuf dan saudara-saudaranya. Sumber dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Oke, sekarang kita mendalami LKPD 1.2. Silakan.
Yusuf adalah anak dari Yakub dan jumlah saudara-saudaranya adalah 12 orang. Maka saudara-saudara Yusuf tidak Yang keras, Rama. Maka saudara-saudara Yusuf tidak mengerti karena itu seorang pemilik bahwa Yusuf yaitu suami dan saudara-saudaranya kepada dia. Tidak kemarahan saudara-saudaranya ketika Yakub ayah ibu dan saya kepada Ya, silakan. maka saudara-saudara itu memuji Yusuf karena bahwa Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Siapa lagi? Anes. Apakah Yusuf marah terhadap saudara-saudaranya? Karena Yusuf penyabar. Yusuf orangnya sabar. Oke, siapa lagi? Yona. Oh, Joan. Ya. Apa yang tidak ada di hati Yusuf? Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kita tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo tepuk tangan. Terima kasih buat kelompok 3. Yusuf adalah apa? Ayo. Yusuf adalah putra dari Yakub dan Rahel. Yusuf dan para saudaranya berjumlah yang menunjukkan 12 suku Israel. Perhatikan, Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain sehingga membuat Yusuf jubah mahal indah. Kita sama-sama membuat rangkuman. Silakan, Tino bacakan. Ayo. Jika pilih haji dapat menyebabkan orang bersahabat bahkan sampai dapat merugikan orang lain. Ya. Yang berikut Marcel. Allah berkarya dalam hidup kita melalui berbagai macam peristiwa hidup yang dialami atau melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Baik, Hanes. Yang ketiga. Yusuf pernah mengalami iri hati dari saudara-saudaranya. Yang terakhir, Tuhan menyertai kita. Hadapilah setiap cobaan dengan apa? Tabah, jujur, setia pada Yusuf seperti teladan Yusuf. Ya, sekarang refleksi dan aksi. Ini LKPD yang nih 1, 2, 3. Contoh kesulitan dan tantangan sering terlambat masuk sekolah, hendak melakukan bangun dan berangkat lebih pagi. Kalau piket kelas, kesulitan dan tantangan ada teman yang nggak kerja piket kelas. Yang anda lakukan apa? Kalau ada teman yang nggak piket kelas, ya. Mama sehat. Yang berikut, kesulitan dan tantangan yang kita hadapi adalah cobaan untuk mencapai sukses. Sebagai penutup sebelum kita berdoa, anak-anak terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Sudah jelas tentang kisah Yusuf? Sudah. Jadi kita sudah belajar tentang bentuk pengorbanan seorang ibu. Bagaimana Yusuf berkorban. Yusuf dijadikan budak tetapi berusaha untuk menghadapi semuanya sehingga pada akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Pak Fendi minta Anes dari situ aja, silakan. Kita sama-sama baca doanya. Ayo teman-teman. Kensi sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Allah yang Maha Baik,
kali kami bersyukur kepadamu karena telah mendampingi kami saat belajar bersama. Semoga Roh Kudus-Mu membantu kami untuk semakin percaya kepada Yesus seperti teladan Yusuf. Bantulah kami juga untuk merubah sikap dan perbuatan kami yang tidak baik dan kembali menjalankan perintah-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.